Di tengah situasi yang tidak mudah dan perhatian publik yang begitu besar, Mawa mendapat dukungan yang begitu berarti dari Umi Pipik. Ya saya tahu curhatnya, tapi hanya memberikan insight-insight yang menenangkan hati saja, sesuai Quran, tetapi tidak untuk segala keputusan saya tidak ikut campur. Apa yang biasanya diminta pendapatnya Umi apa? Kalau saya lebih memberikan nasihat, lebih ke menyemangati aja, ngajak happy aja gitu ya, fokus dengan dirinya, dengan anaknya. Saya hanya bilang sama dia, satu orang yang menyakitimu, ada 1000 orang yang siap menyayangimu, yang selalu menyayangimu, perhatian kan begitu. Dia masih punya orang tua, dia masih punya anak-anak. Satu orang yang meninggalkanmu, ada Allah yang tidak pernah meninggalkan. Jadi fokus doa, fokus perbaiki diri, fokus tenangin hati, udah dijaga hatinya, udah diam saja kan begitu. Udah itu aja, dan akhirnya ya alhamdulillah gitu. Terus saya juga bilang jangan takut dengan rezeki, karena rezekinya manusia itu sudah dijamin oleh Allah dalam ibadahnya. Kamu fokus dengan ibadah, Allah datangkan rezeki. Kamu fokus dengan diri kamu, Allah akan datangkan rezeki. Ya alhamdulillah banyak brand-brand yang ajak kerja sama dia gitu tanpa dia harus membuka nikahnya. Jadi itu yang membuat saya tetap acungi jempol lah guys. Kekuatannya seperti apa? Berikan gue jangan aku biar kuat di jalan ini. Dia kuat karena dia punya Allah. Dia punya Allah. Jadi Allah yang akan menguatkan dia ketika dia bertahan dalam istiqomah, bertahan dalam doanya, ibadahnya. Mungkin yang lain-lain 2026 maju, lihat ke depan, bahagiain diri. Umi sendiri setuju nggak sih dengan poligami? Kalau boleh kita bahas ini tentang poligami sendiri. Kalau poligami itu ada di Al-Quran ya, poligami ada di Al-Quran. Semua yang ada di Al-Quran pasti baik kita, karena itu menjadi petunjuk, menjadi solusi sekalipun itu poligami. Tetapi harus dipahami, yang punya ilmu poligami silahkan berpoligamilah dengan adil tanpa menyakiti. Tapi yang tidak punya ilmu poligami jangan ikut-ikutan ya, kalau imbasnya menyakiti orang lain ya, karena poligami itu ada di Quran, dibolehkan tapi tidak dianjurkan. Nah, jadi itu dipahami. Poin pentingnya sendiri apa sih Umi kalau dari poligami, poin pentingnya? Jawab Mas Adi, buka aja di Quran. Tapi kalau menurut Umi ya, dia pasti sharing juga soal akhirnya insan memilih untuk berpoligami seperti itu. Ada suggest apa ketika dia akhirnya bersikukuh untuk gue cerai aja? Oh, saya nggak membahas di situnya. Nggak spesifik ke sana. Spesifik pembahasan soal poligami. Tapi Umi kondisi mental. Tapi kepada meminta saran banyak brand yang ngajak ini ya, saya bilang semua kembali kepada kamu. Jika brand itu tidak tidak membuat coach buka cadar ya, tapi kalau buka cadar itu lagi kembali kepada coach yang baik kepada kamu. Jadi saya tidak ada pembahasan tentang poligami. Kondisinya mungkin nih secara mentalnya alhamdulillah dia happy, dia tahu apa yang terbaik buat dia. Masih sama anak? Masih anak-anak. Kemarin di rumah juga sama anak-anak. Sekarang tinggal di mana sih? Atau masih belum berjalan ke Medan? Enggak, sepertinya dia ada stay satu rumah di Jakarta yang ada kontrak masuk. Jadi dia alhamdulillah bisa pesannya mungkin untuk mau sendiri tetap sehat, tetap kuat, tetap happy, jalanin yang terbaik buat kamu, karena yang paling tahu kan Mama kita semuanya. Kita nggak boleh untuk menggoreng-goreng. Ingat ya, awas ya, dari statement saya sampai ada digoreng, sampai ada yang meninggal kerusuhan, saya backlist kalian semuanya. Saya nggak mau wawancarai kalian semua ya. Ingat itu ya, jangan bikin gorengan-gorengan berita yang nggak baik lah. Maksudnya semua kembali kepada Mama yang terbaik buat dia. Dia tahu mana yang baik, mana yang buruk, yang dia harus jalani dan dia putuskan itu aja. Ya. Wardatina Mawa isyarakatkan ikhlas lepas Insanul Fahmi bersama Inara Rusli. Berharap sang suami bahagia dengan hidup barunya. Unggahan terbaru Wardatina Mawa menarik perhatian setelah Inara Rusli mengumumkan tetap bersama Insanul Fahmi. Inara bahkan mencabut laporannya terhadap Insanul Fahmi. Keputusan tersebut diambil Inara usai berkonsultasi dengan guru spiritualnya. Inara mengungkapkan kini ingin mencoba taat sebagai seorang istri pada Insanul Fahmi sesuai ketentuan agama. Usai kabar tersebut ramai dibahas, Wardatina Mawa mengunggah video singkat yang dilengkapi caption penuh makna. Wardatina Mawa mengungkapkan satu pelajaran berharga yang ia dapat di penghujung tahun 2025 ini. Dalam unggahan tersebut, influencer yang akrab disapa Mawa ini menyinggung soal melepaskan sesuatu yang sudah tak sejalan. Jangan terlalu nyesal sama yang udah lewat, kalau emang jalannya beda, ya sudah, tulisnya. Mawa juga meminta untuk dilepaskan jika memang sudah tak bisa sejalan agar bisa berjalan di jalan masing-masing. Mawa percaya jika di balik putusan tersebut ada rencana dari Tuhan yang lebih baik. Lepaskanlah aku dan bahagialah kamu.
Para suami yang tertarik sama perempuan lain atau pelakor, pikir deh baik-baik. Coba deh, mungkin sekarang kelihatan semuanya kayak asik, seolah-olah dia adalah wanita yang paling pengertian terhadap Anda, mampu memahami, terus kemudian banyak terlihat di mata Anda tentang kebaikan-kebaikan dia. Saya titip pesan sama Anda. Kalau Anda miskin, Anda jatuh dalam kehidupan Anda, apakah wanita yang sekarang melihat Anda dengan posisi Anda, dengan segala yang Anda punya, akan tetap mampu bertahan selayaknya istri Anda yang berulang kali Anda sakiti, Anda zolimi? Saya katakan demi Allah, jarang ada seorang pelakor yang mau tetap bertahan ketika Anda jatuh sejatuh-jatuhnya dalam kehidupan Anda. Kalau kita berpikir secara sehat, yang katanya laki-laki itu rasional banget gitu ya, sebetulnya kejatuhan dalam hidup kita secara materi, karir, dan hal-hal yang sudah kita miliki selama ini sumbernya karena kita menyakiti wanita yang pernah mendampingi, menemani, dan bahkan hidup bersama kita dari orang yang bukan siapa-siapa sampai memiliki segalanya. Maka saya berpesan, jangan sampai harus Allah hancurkan dulu, Allah jatuhkan dulu kehidupan Anda sebagai seorang suami, sehingga akhirnya Anda sadar bahwa apa yang Anda lakukan selama ini adalah perilaku dan sikap yang salah sebagai seorang laki-laki. Minta maaf kepada istri Anda, dan jangan pernah sekali-kali merasa tertarik, apalagi sampai berkhianat kepada istri Anda lewat hubungan yang tidak halal dengan seorang pelakor. Berkat nasihat Buya Yahya, Inara Rusli cabut laporan polisi, akhiri konflik dengan Ihsanul Fahmi dan pilih rujuk. Ya iyalah, namanya udah sah jadi suaminya kan. Ya namanya suaminya rujuk, ya udah nggak apa-apa. Kalau menurut aku sih, ya bagus gitu. Lagian kan kalau nggak rujuk gitu kan, rugi lah ya kan, rugi aja. Karena udah dihujat ya kan sama netizen, udah apalah kayak gitu. Udah dihujat, udah diapain, terus untuk cerai ngapain? Ya udah, suami kita gitu, suami ya udah jalani aja hidupnya kayak gitu, walaupun jadi istri kedua ya nggak apa-apa, ya udahlah gitu, mungkin itu jalan hidup gitu ya. Guys, mungkin tadi kalian sudah melihat beberapa info dari Inara Rusli ya. Nah, ini ada info lagi yang harus kita lihat ya. Nah, ini adalah selamat Inara Rusli menang ya. Wardatina Mawa pilih mundur ya, dan tegas tidak mau dipoligami gitu guys ya. Nah, ini kita lihat seperti apa infonya ya. Buat kalian baru mampir, jangan lupa bantu subscribe Oke Kevin supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral tentunya guys ya. Yuk langsung kita simak bareng-bareng guys info dari Wardatina Mawah ya. Namanya agak sulit ya, Wardatina Mawah ya. Yang baru dengar agak-agak asing bahasa nama-nama ini ya. Nah, ini kita lihat seperti apa infonya. Kita reaksi bareng-bareng guys ya. Yuk kita tetap bareng-bareng. Saatnya mundur setelah kamu memilih poligami itu, karena hal itu bakalan aku rasakan seumur hidupnya aku. Dan aku nggak bakalan kuat menjalani hari demi hari dengan membayangkan sosok perempuan yang bakalan ada di kehidupan kita nanti. Waduh, belum lagi nanti kalau misalnya anak gitu ya, harta gono gini gitu, warisan lah itu, puyeng guys ya. Insya Allah kamu bahagia terus, dan insya Allah aku pun begitu, menikmati hari demi hari, walaupun penuh dengan luka, trauma yang ada sebelumnya. Tapi bismillah aku bakalan bisa untuk pulih hari demi hari, demi kewarasan dan mental Afnan juga. Nah, begini nih bagus ya, cewek tuh harus punya punya ininya sendiri gitu loh. Kalau dia emang nggak mau gitu, jangan sampai ya siapa sih yang mau yang diduakan gitu ya. Bahkan cowok aja kalau misalnya ceweknya selingkuh aja nggak mau diduakan itu ya. Nah, bersama dengan yang cowok lain gitu, suami lain juga pasti nggak akan ada yang mau gitu guys ya. Jadi menurut aku ini keputusan yang sangat tepat ya menurut aku ya buat Wardatina Mawa ya. Saya dukung 100% ya. Allah pertemukan dengan orang-orang yang baik. Amin. Allah jadikan aku sosok yang kuat untuk saat ini, dan satu harapan aku, semoga bahagia ya ke depannya. Mohon doanya juga, semoga aku bisa kuat menjalanin hari demi hari, pahit manisnya kehidupan. Insya Allah, karena ada Afnan, pasti aku akan kuat. Bismillah. Tuh.
Nah ini ada apa nih guys? Kira-kira Inara Rusli dan Mawa apa nih? Istri sah insan akhirnya bertemu dan saling memaafkan. Netizen Mawa baik banget katanya gitu guys. Maaf ini kayaknya bukan Wadatina Mawa deh. Dari badannya agak beda guys. Ya nggak sih? Tuh ya. Tuh. Status menikahnya dengan Mawa sekarang Bentar. Kalau nggak salah yang tadi itu video ya waktu zaman si Inara lepas ini ya. Pakai cadar kan, terus aja dia lepas cadar gitu guys ya. Ini ada kasihan anak si. status menikahnya dengan Mawa sekarang seperti apa Bang? Saat ini masih pernikahan antara Mawa dan Insan sah secara hukum. Kalau hubungan Ini aku lihat, maaf ininya si bapak ini kayaknya wajah-wajahnya agak salfok ya. Lihat deh ekspresi wajahnya guys. itu saya kurang tahu ya, tapi harus ditanyakan langsung ke saudara Insan. Tapi pernikahannya sesuai dengan agama masih Yang mana? secara agama Mawa dan Mawa. Iya, sah secara agama dan sah secara hukum. Karena kan sempat mau keluar terlontarkan cerai gitu Bang kemarin. Enggak, kalau itu belum ada. Karena untuk apa kita saling berperkara gitu, saling melapor gitu. Salah satunya ini LP-nya si Mawa ini. Karena kan kita ujungnya kan ingin bermediasi. Karena hubungan antara Mawa dan Insanul ini kan juga masih keluarga statusnya kan. Dan masih mempunyai anak. Kasihan juga nanti anak itu sebagai korban. Kita lebih concern ke keluarganya aja sih. Gitu. Jadi kamu mengupayakan dasar justice. Ya, lebih ke mediasi karena masih status berkeluarga. Oh guys ya. Kalau itu untuk yang baik sih nggak apa-apa juga gitu. Asal jangan ini tanda kutip ya mengadakan satu kompromi yang nggak benar kan itu. Karena gini, di hadapan Tuhan yang salah kan tetap salah, yang benar akan tetap benar. Ya ingat ya, dekat atau jauh balasan dari Tuhan nanti pasti berjalan. Kalian percaya deh. Ya, ketika kita menyakiti hati orang, orang itu tidak membalas, orang itu hanya berdoa sama Tuhan. Ngeri. Jawabannya ngeri. Kan kalian udah lihat kan dulu. Dulu saya kan cuma bisa nasihat, dibully orang kayak apa saya, Virgon dibully kayak apa. Saya cuma nangis di kaki Tuhan. Hal ini ya, yuk kita rame-rame ya. Yang salah kita bilang salah, yang benar kita bilang benar. Karena kalau kalian idem dengan yang salah, kalian bilang iya benar, di kemudian hari lihat aja. Saya bukan ngumpain, tapi memang begitulah. Buah perbuatan itu pasti ada. Minta himbau dengan orang-orang yang berkompeten di sini. Ya, ini meetingan keluarga saya, ya kan gitu. Tuh guys ya. Ngeri juga ya, tapi emang benar sih kalau orang ketika sakit hati gitu ya, dan dia ya udahlah gitu, tapi dia pasrah dan dia minta keadilan saja sama yang di atas itu ya Allah. Jadi mungkin dia ya iya dapat karma biasanya guys, biasanya ya, dan hidupnya tuh biasanya nggak akan senyaman itulah gitu ya, pasti ada sesuatu perkara lah ya. Biasanya sih seperti itu guys ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih terkait info dari Inara Rusli untuk hari ini guys? Mungkin kalian punya pendapat atau komentar, bisa tulis di kolom komentar ya. Kira-kira pendapat kalian terkait infonya ini seperti apa reaksinya ya. Dan sekian dulu infonya. Buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar dan dipermudahkan urusannya ya guys ya. Terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktunya, sudah menonton video-video aku, dan aku doain mudah-mudahan rezekinya bisa diganti ya, kuota-kuotanya yang habis buat nonton video-video aku doain mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar, digantikan dengan yang lebih banyak lagi ya, dan dipermudahkan dan berkah, tentunya berkah selalu ya di setiap hari kalian ya. Dan sekian guys, terima kasih dan see you guys.